Voice of Bacaprot yang terdiri dari Marsha, Siti, dan juga Widi merupakan salah satu band metal Indonesia yang namanya telah mendunia, mengguncang dunia musik internasional, di mana ketika mereka tampil di sana lebih rileks, lebih leluasa dalam berpenampilan, dalam berkarya. Dan kita tahu bahwa bukan hanya para fans yang menyukai tentang kehadiran mereka, ternyata ada beberapa lagu hits mereka yang menjadikan Voice of Bacaprot ini tampil berbeda dengan para penyanyi metal lainnya. Selain biasanya penyanyi metal didominasi oleh kaum pria, tetapi Voice of Bacaprot hadir sehingga memberikan warna baru di industri metal tanah air maupun dunia. Adapun lagu-lagu hits POB yang sampai saat ini masih banyak diperdengarkan, di tengah telah dirilis single terbarunya yaitu Mighty Island. Kita bisa cross check beberapa lagu hits yang membuat nama POB semakin melambung. Yang pertama yaitu God Allow Me Please to Play Music. Lagu ini merupakan kisah tentang pengalaman pribadi dari beberapa personil dari POB yang ketika awal karir mereka banyak sekali pertentangan, banyak sekali penolakan, apalagi mereka berhijab, mereka sebagai seorang perempuan yang bisa dikatakan mustahil untuk memainkan musik, mustahil untuk menyanyikan lagu-lagu metal yang merupakan lagu yang sangat asing sekali diperdengarkan pada saat mereka membentuk grup band tersebut. Adapun ini mengisahkan tentang masyarakat yang masih memandang sebelah mata musik metal dan kritikan terhadap perempuan yang memainkan musik. Kita tahu bahwa personil ini sebelumnya ada beberapa orang, tetapi yang bertahan sampai saat ini tinggal 3, yaitu Marsha, Widi, dan Siti. Dan mereka membuktikan kepada orang tua khususnya bahwa yang mereka mainkan ini adalah memang betul-betul musik, memang betul-betul kesenian, sehingga lambat laun orang tua mereka percaya dengan kemampuan sang anak, apalagi sudah ke mancanegara, ke luar negeri, dan tentu saja sudah masuk televisi. Seperti itu yang pernah dinyatakan oleh para personel POB. Lagu hits yang kedua dari POB yaitu Not Public Property. Lagu ini dirilis bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2022 yang lalu, dan lagu ini juga sebagai bentuk dukungan agar perempuan menyadari jika kuasa tubuhnya bukan menjadi urusan orang lain. Jadi ini juga kita bisa melihat banyak sekali kaum pria yang masih memandang rendah wanita, apalagi lagu ini juga rasa prihatin yang dituliskan oleh POB terhadap respon orang-orang terhadap penyintas seksual. Jadi terkadang mata lelaki ini jelalatan ya kan, melihat perempuan cantik, melihat perempuan dengan mereka memandang secara yang negatif, dan POB menyuarakan bahwa not public property seperti itu. Jadi tubuh kita ini, wanita, adalah milik kita dan kita harus menghargai diri kita baru dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, School Revolution. Lagu yang berdurasi 5 menit 49 detik ini merupakan kritik sosial ya dari POB yang pernah mengalami ketika mereka masih dalam masa-masa bersekolah. Jadi kita tahu bahwa menurut POB sekolah merupakan hak mereka dan tidak ada paksaan dari para guru ataupun instansi sekolah yang memaksa agar setiap murid unggul di setiap mata pelajaran. Padahal kita tahu bahwa setiap anak itu ada bakat masing-masing. Mungkin tidak unggul di mata pelajaran, tetapi unggul di olahraga ataupun di kesenian dan sebagainya. Dan ini juga disuarakan oleh POB bahwa bersekolah memang penting, tetapi bagaimana caranya menggali potensi yang ada di diri anak masing-masing. Lagu yang keempat yaitu PMS ya. Kalau disingkat yaitu Perempuan Merdeka Seutuhnya. Ini juga ditulis ketika mereka masih di bangku SMA, tepatnya di tahun 2017. Protes ini terhadap perilaku diskriminatif perempuan, terhadap pola pikir mereka, sudut pandang, dan juga sikap yang berbeda dalam norma masyarakat. Ini juga mengingatkan kita tentang moto dari pahlawan wanita Indonesia Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi dalam
kata-kata legendaris tersebut bahwa perempuan tersebut harus namanya bersikap lebih terbuka, lebih memandang ke depan, menyuarakan pendapatnya dan sejajar dengan para pria sampai saat ini. Jadi memang terkadang perempuan ini masih dipandang ibaratnya tidak berharga, tidak berguna, tidak perlu mengeluarkan pendapat. Tetapi sekarang itu tidak zaman lagi, tetapi bagaimana caranya perempuan mampu untuk bersuara, perempuan mampu untuk memberikan pendapat karena memang sudah ada kesetaraan antar pria dan wanita. Lagu yang berikutnya nomor 6 yaitu The Enemy Is You. Ya, lagu ini dirilis di bulan Mei juga di tahun 2023, tepatnya 18 Mei. Lagu ini merupakan kritik sosial tentang perubahan iklim di bumi, terutama di kampung halaman. Walaupun kita tahu kampung halaman dari Voice of Baca Prot ini yaitu Singalaya, yang merupakan masih dalam Kabupaten Garut, pernah dilanda banjir bandang tetapi tidak sampai ke desa POB. Jadi ini kerusakan alam ini yang membuat banyak sekali terjadi bencana alam, baik itu banjir, baik itu longsor, dan baru-baru ini juga Indonesia seperti itu. Jadi menyuarakan bagaimana caranya perubahan iklim ini perlu diperhatikan secara serius. Lagu yang ketujuh yaitu yang baru dirilis, yaitu video klipnya Mighty Island, yang merupakan sindiran tentang kesadaran lingkungan, bahwa bagaimana kehancuran alam atas tindakan manusia seperti perusakan hutan, pemusnahan hutan, lahan hijau, pencemaran laut, pembalakan liar, dan juga kerusakan lainnya yang merupakan ulah dari manusia. Jadi di single ini juga ada pantotanik bahasa Sunda yang menyatakan bahwa hidup ini harus berkesinambungan. Intinya bagaimana caranya kita harus mengingatkan bahwa ini adalah warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita di beberapa waktu mendatang. Jadi harus memang dijaga, ada kesadaran dari diri sendiri. Dan itu adalah beberapa lagu hits POB yang syarat akan pesan, syarat akan motivasi, bukan hanya tentang kehidupan sehari-hari tetapi juga perubahan iklim, sekolah, dan sebagainya. Jadi anak muda 3 personil ini memberikan pendapat mereka sebagai sosok wanita yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keadaan sekitar, yang menyuarakan dalam bentuk lagu.